Oke, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas dunia percanan lagi ya. Tapi hari ini yang kita akan membahas itu bukan soal Cana Oranti, tapi kita akan membahas soal Cana Andro. Ini juga berasal dari India sama seperti Oranti. Tapi ini memang sekarang harganya sedikit agak naik ya. Biasanya harganya 25-30, sekarang itu harganya sudah menyentuh angka 200, 400, 600. Kalau babyan ada yang harganya 100.000. Itu ukurannya sudah cukup lumayan besar, di antara saya 10 sampai dengan 12 cm. Nah, saya dapat Andro ini dulu itu harganya sekitar 200.000. Ini labelnya dulu SP ya, tapi semakin kesini kok semakin SSB bukan SP ya kelihatannya teman-teman. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan bagaimana cara progres Android itu sebenarnya. Ada yang bilang bahwa Android itu harus pakannya tidak boleh katak, terus peletnya harus maxi, terus harus full charging dan lain sebagainya. Terus pasirnya harus warnanya itu warna hitam ya, bukan merah seperti Auranti. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi Cana yang ada di depan saya ini itu adalah Andro ya. Andro ini size-nya baru paling berapa senti ini size-nya? Sekitar 2 lah, 2 atau 3 senti ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini labelnya SSP ya, bukan SP. Labelnya itu SSP. Ini kalau flaring sudah mau flaring teman-teman. Flaringnya flaring kaca ya, tipis. Nah, oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang pasir ya. Terus pasir kenapa harus warnanya itu hitam atau background bawah itu harus hitam? Karena sebenarnya untuk memunculkan warna Andro itu sendiri, kalau pasirnya itu merah, itu biasanya warna yang biru ya teman-teman. Nah, warna biru di bagian dorsal bawah atas itu tidak kelihatan. Itu kan warnanya sudah kelihatan ya, warnanya warna biru udah kelihatan. Terus rim putih itu sudah cukup lumayan tebal ya teman-teman. Nah, kelihatannya teman-teman. Nah, itu kalau pasirnya warnanya warna merah itu tidak bisa seperti ini ya, warnanya tidak bisa muncul seperti ini. Makanya kenapa harus warnanya itu warna hitam. Nah, warna pasir yang digunakan itu pasir apa ya baiknya? Itu biasanya ada beberapa temen yang tanya seperti itu. Nah, pasir yang saya pakai ini pasir Kali Serayu ya, atau Sungai Serayu. Itu saya tidak beli, saya mencari sendiri, terus saya ayak menggunakan ayakan. Untuk biasanya istri saya membuat roti itu ukurannya berapa saya lupa ya, ukuran diameter kecilnya, tapi ini sungguh kecil ya teman-teman. Ini setara dengan pasir moza yang warna merah untuk Auranti itu. Nah, ini jadi pasir sebenarnya bebas ya, yang penting warnanya hitam dan lembut, tidak kasar. Kalau kasar biasanya bisa apa ya, lecet atau luka untuk Cana Andronya itu sendiri. Terus yang kedua untuk soal pakan. Nah, pakan itu kalau saya pribadi ya, pakan menggunakan yang pertama peletnya itu masih menggunakan premium blue ya, atau PB. Kalau maxi itu saya biasanya saya gunakan itu kalau ukurannya size-nya udah besar 10 sampai 12 cm, itu baru saya pakai pakan maxi. Yang OLD atau yang new itu saya masih ada stok yang OLD ya, atau yang apa lama. Kalau yang baru saya belum pernah beli. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk size yang ukurannya sudah 11 sampai 12 cm. Kalau masih ukuran segini saya menggunakan PB ya, PB. Terus pagi seperti biasa saya PB. Terus kalau malam ya teman-teman, kalau malam itu saya menggunakan cacingnya itu cacing tanah ya, bukan sutra, cacing tanah. Kalau cacing tanah segini masih kebesaran, kekecilannya untuk
makan, biasanya saya potong-potong menjadi 6 atau 5 bagian. Cacing tanah itu saya beri pakan. Nah, untuk hasil warna seperti ini teman-teman. Warnanya bagus ya, sudah kelihatan warnanya ya. Itu hanya menggunakan PB sama cacing tanah. Terus 2 hari atau 3 hari sekali saya beri makan katak sawah. Jadi teman-teman 2 atau 3 hari saya beri makan katak sawah dengan ukuran yang kecil, kalau tidak saya potong-potong dikasih. Itu untuk apa ya, menambah tulangan di ekor, terus dorsal atas bawah itu supaya lebih tebal. Itu biasanya saya menggunakan katak sawah teman-teman. Tapi kalau harian tetap PB sama cacing tanah lah. Terus yang ketiga soal ganti air. Nah, ganti air ini kalau andro tidak serutin auranti ya. Biasanya kalau auranti itu kan 2-3 hari sekali ya. Tapi kalau andro itu cukup 1 minggu atau 10 hari sekali saya baru ganti air. Ya kenapa? Karena yang pertama ikannya kecil. Terus yang kedua karena tidak harus ganti air terus ya, karena airnya tidak cepat kotor. Itu saja sih kalau saya, airnya tidak cepat kotor, sehingga untuk ganti airnya itu jaraknya sedikit lama, 1 minggu sampai 10 hari kalau saya ya. Nah, ikannya hasilnya seperti ini. Kalau sekarang harganya cukup lumayan ya, kalau 200 sudah tidak boleh sekarang, mungkin ini ya sekitar 500-an mungkin, karena saya belum pernah ngecek harga di pasar berapa kalau ikan andro yang SSB seperti ini. Jadi untuk pakannya sudah, terus pasir backgroundnya juga sudah, terus ganti air juga sudah, pola makan tadi sudah ya. Jadi pagi itu PB, terus sampai malam itu dikasih makan 1 kali lagi menggunakan cacing tanah. Nah, untuk hasil warna seperti ini teman-teman, bisa kelihatannya. Bentar. Ini ya. Nah, flaring sudah menggunakan kaca, flaringnya tipis. Kalau beli andro itu saran saya yang ukuran size-nya itu kecil ya teman-teman, jangan besar. Kalau besar itu susah sekali untuk flaring. Jadi kalau ukurannya masih kecil itu untuk flaring itu cepat, tapi kalau ukurannya sudah mulai besar untuk flaringnya itu susah teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah lihat ya, jadi ukuran kecil seperti ini untuk flaring sudah cukup lumayan bagus. Nah, kenapa andro ini hari ini cukup lumayan besar? Karena pemain-pemain besar itu sudah mencari ikan andro itu sendiri teman-teman. Di Cina itu juga banyak yang mencari ini, tapi yang HF ya. Tapi kalau yang biasa belum bisa masuk, tapi yang sudah HF itu baru masuk. Nah, mungkin itu teman-teman sharing hari ini atau malam hari ini, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.